Ragam cerita mewarnai Pilkada Serentak 2024. Tak hanya soal tarik ulur kepentingan politik, tapi juga soal fenomena caleg terpilih justru mundur dan memilih kembali bertarung di Pilkada Serentak 2024. Di Sulawesi Selatan misalnya, sebut saja ada nama Reski Mulfiati Lutfi, Munafri Arifudin, hingga Fatmawati Rusdi. Mereka sejatinya sudah melenggang maju ke Senayan, namun urung lantaran memilih bertarung di Pilkada Serentak 2024. Keputusan ini tentu jadi sebuah pertaruhan. Pasalnya caleg terpilih ini rela mundur demi mengejar jabatan di eksekutif. Jabatan eksekutif kadang dipandang jauh lebih menarik dibandingkan para anggota legislatif. Ya, menjadi eksekutif rupanya lebih menarik dibanding di legislatif. Tapi ada keuntungan yang dimiliki, yaitu mereka sudah membangun popularitas, mereka sudah memiliki elektabilitas, mereka sudah memiliki basis, sehingga mereka tinggal menggerakkan. Memang lebih mudah dibanding dengan kandidat baru yang baru mulai sosialisasi, baru melakukan mapping, penguatan basis, jejaring, sementara waktunya sangat sempit. Namun memilih kembali bertarung di level berbeda, sejatinya bukan tanpa resiko. Para caleg terpilih ini bisa saja gagal alias tak lolos jadi kepala daerah. Mereka dipastikan tak mendapat apa-apa di dua momen pesta demokrasi. Tetapi ke dalam konteks pendidikan politik sesungguhnya itu tidak terlalu efektif. Karena kemarin dia menjanjikan kalau saya menjadi anggota legislatif saya akan melakukan ini. Mereka sudah mengkonsolidasi suara rakyat. Lalu kemudian suara rakyat sudah memberikan suaranya. Tetapi kemudian ternyata belum ditunaikan satupun, belum dilantik, mulai lagi turun berjanji. Jadi eksekutif memang punya kelebihan tersendiri, termasuk soal kebijakan yang jauh lebih luas dan menyentuh warga secara langsung. Namun bukan berarti legislatif tanpa kewenangan, karena sama-sama berasal dari suara rakyat. Tim Liputan, Kompas TV, Makassar.